Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi. Renungan pagi kita hari ini, Senin 15 Agustus 2022, dengan judul, Jika Kita Mengaku Ia Setia. Ayat inti terdapat di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali pagi ini saya menemukan 3 poin penting untuk kita renungkan bersama. Poin yang pertama, pertobatan yang tulus akan menghargai sesuatu dari kasih Tuhan dan harga dari Kalvari. Kutipannya terdapat di dalam Testimoni jilid 5 halaman 641. Hati yang hancur dan tidak sombong ditundukkan oleh pertobatan yang tulus akan menghargai sesuatu dari kasih Tuhan dan harga dari Kalvari. Seperti seorang anak yang mengaku kepada ayahnya yang penuh kasih, demikian pula orang yang benar-benar bertobat akan membawa semua dosanya ke hadapan Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, harga dari Kalvari sejatinya adalah sungguh sesuatu yang mahal. Tidak bisa kita membayangkan harga daripada Kalvari. Kenapa? Siapa dan apa yang terjadi di Kalvari? Ya, Kalvari adalah saksi tentang kematian Yesus. Yesus adalah Allah yang telah berkorban menjadi manusia, yang telah berkorban untuk menebus dosa kita. Allah yang diagungkan, sang pencipta alam semesta ini. Kemudian ia menjadikan dirinya seorang hamba sama seperti kita dan mati untuk kita. Tujuannya adalah menebus dosa-dosa kita. Jadi berbicara tentang pengampunan, berbicara tentang pertobatan, harganya adalah kematian Yesus. Apakah kita menyadari akan hal itu? Ingat, pertobatan yang tulus sungguh adalah sebuah harga untuk kasih Tuhan dengan harga di Kalvari. Poin yang kedua adalah setiap dosa terang-terangan harus diakui pula secara terang-terangan. Seri Membina Keluarga jilid 4 halaman 204. Setiap dosa terang-terangan harus diakui pula secara terang-terangan. Kesalahan yang dilakukan terhadap sesamanya haruslah dibereskan dengan orang kepada siapa kita berbuat kesalahan. Jika ada seseorang yang mencari kesehatan bermasalah karena mengucapkan kata yang kasar, kalau mereka telah menanam bibit perselisihan di rumah tangga, dengan tetangga atau di jemaat, dan telah menimbulkan perpecahan dan kerusuhan, jika mereka dengan perbuatan yang salah mereka telah membuat orang lain berdosa, hal-hal ini haruslah diakui di hadapan Allah dan di hadapan mereka yang bersangkutan. Saudara sekalian, prinsip yang kedua ini adalah mengakui akan setiap dosa kita. Demikian juga bukan saja mengakui kepada orang yang bersalah, tetapi juga mengakui kepada Tuhan. Karena bagaimana mungkin kita akan menyelesaikan pengakuan kita kepada Tuhan, sementara kepada orang yang di mana orang tersebut terlibat kesalahan atau dosa karena tindakan kita, lalu kita tidak bereskan. Tentu saja kita harus bereskan dua-duanya, kepada sesama kita dan juga kepada Allah. Poin nomor 3, kita harus percaya bahwa Allah menerima kita demi Kristus dan mengampuni dosa-dosa kita. Amanat kepada orang muda halaman 133. Ada kalanya kegelapan dan kekecewaan akan menerpa jiwa dan mengancam membenamkan kita. Namun janganlah membuang keyakinan kita. Kita harus selalu memandang kepada Yesus, merasakan atau tanpa merasakannya. Kita harus berupaya untuk menyelesaikan dengan setia setiap tugas yang diketahui dan dengan tenang berharap pada janji-janji Allah, termasuk juga tentang dosa. Kita harus percaya bahwa Allah sanggup menyelesaikan dosa kita. Allah sanggup membersihkan, membasuh, dan mengampuni akan dosa kita. Saudara sekalian, kembali saya merangkumkan 3 poin utama kita hari ini. Yang pertama, pertobatan yang tulus akan menghargai sesuatu dari kasih Tuhan dan harga dari
Kalvari. Poin yang kedua, setiap dosa terang-terangan harus diakui pula secara terang-terangan. Baik dosa kepada sesama, demikian juga kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus percaya bahwa Allah menerima kita. Demi Kristus, Dia mengampuni dosa-dosa kita. Allah yang begitu baik. Allah yang menyediakan dirinya mati untuk menebus dosa-dosa kita. Mari tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah. Kami rindu untuk kami membereskan semua akan permasalahan kami, teristimewa dosa pelanggaran kami. Terima kasih atas kematian-Mu di kayu salib, di mana Engkau telah mengorbankan diri-Mu untuk menebus dosa-dosa kami. Mohon berkat untuk kami semuanya sepanjang hari ini, sehingga kami memperoleh keselamatan, kebahagiaan, dan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetap semangat, selamat beraktivitas bersama Allah di waktu fajar. Tuhan memberkati kita semuanya.